satu dan semua Tuhan yang dipercayakan Tuhan pada malam hari ini, dan sama-sama beribadah. Kita percaya juga bahwa Tuhan juga setiap kita yang hadir diberkati Tuhan. Shalom Tiberias. Boleh minta semangatnya, boleh minta sambutannya. Shalom. Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Kita percaya pada malam hari ini dan saya diberkati Tuhan. Tundukkan kepala saudara yuk. Sama-sama kita satu di dalam Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan tiada taranya bagi setiap kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan Yesus, Tuhan yang menggerakkan setiap kami untuk kami datang mencari kerajaan dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan pasti tambahkan. Tuhan Yesus, yang pertama kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat sebagai manusia kami terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas, menjaga, menolong, melindungi, bahkan memberkati setiap kami. Yang kedua, kami serahkan jalan ibadah ini dalam berkat kebaikan Tuhan. Isi hati kami Tuhan tahu, jawaban doa terjadi bagi setiap orang percaya. Ketiga, sebentar kami akan terima tubuh dan darah Tuhan Yesus kembali, maka dan minum sepercawa dengan Tuhan, maka iman kami bernata. Yang sakit pasti sembuh, terikat dilepaskan, beban berat kami Tuhan pasti mengangkatnya berbelas kasihan, mengganti dengan kemuliaan. Bersatu hati menolak kuasa pemerintah tidak mempermuliakan Tuhan. Kami tidak izinkan lanjutkan musim kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Mari datanglah kerajaanmu, jadilah tanda kami bumi seperti di surga. Yang disayang, yang diberkati Tuhan, diberi sama-sama bangga dengan saya boleh katakan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama, mari nikmati Tuhan malam hari ini di dalam roh dan kebenaran. Angkat suara saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Ini syukur kami malam hari ini kata setiap hati kami Tuhan. Sama-sama. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Kembali sama-sama saudara, katakan darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima
Bersukacita di Beria, sama-sama bangga dengan saya malam hari ini. Boleh katakan amin. Beri tepuk tangan yang biasa, yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Boleh sambil tersenyum, boleh lihat ini dengan saudara, boleh sapa, boleh salam yang terutama yang bilang kasih Tuhan, boleh kata Tuhan. Sama-sama di hadapan Tuhan malam hari ini di Beria. Everybody say
yang disayang, yang diberikan itu Tiberius. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah Dia. Mari bertepuk tangan bersukacita malam hari ini membesarkan nama Yesus. Sama-sama diri sekarang. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Kami, aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Tuhan yang ajaib, Indonesia bagi Tuhan yang kuasa, jiwaku ditembus oleh di bagian kita malam hari ini mempermuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan, karena Dia segala rasa kembali dengan sukacita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Bersyukur saudara, Tuhan yang ajaib, Tuhan masih menolong setiap wilayah. Jiwaku ditembus oleh-Nya. Mari sama Tuhan, muliakan Tuhan, katakan Tuhan yang Tuhan yang menolong hidupku. Jiwaku ditembus oleh sama-sama Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang Kebaikan saya tepuk tangan di atas kepala saudara buat Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kita. Kembali sudah bersama-sama dengan kita. Kembali kita berdoa kembali yang sudah membalaskan pada malam. Apa gereja itu? Roy pertama belum buka. Tuhan Yesus hari ini kami berusaha syukur merayakan hari ulang tahun gereja Tiberius. Indonesia yang 36 tahun juga Republik Indonesia yang 81 tahun. Dan bangsa dan negara Indonesia, gereja Indonesia berkuasa penuh kemuliaan seluruh jemaat, pemirsa koordinator, pengkhotbah dan gereja misionaris seluruh program dan pesta disertai dengan nama Tuhan Yesus kemuliaan. Amin. Yang kedua, apakah gereja yang pertama? Gereja dalam wadah dan beribadah di Ibrani pasal 10:25. Gereja bukanlah sekedar bangunan, gereja adalah kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita gereja itu tempat Allah berdiam dalam kita. Dan lewat kita
dan beribadah bersama di gereja adalah tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Ibadah 10 belajar kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau saling menasihati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang kedua, gereja adalah tempat pembinaan rohani orang-orang percaya. Demikian Filipi pasal 4 ayat 9. Gereja adalah orang percaya yang bersekutu dalam iman, dibentuk dalam firman Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Gereja pada dasarnya memberikan pengajaran, pembinaan rohani serta memperdaya pemahaman kita firman Tuhan dan inspirasi hidup. Lebih berarti saat kita ibadah mendengarkan firman Tuhan, kita akan dikuatkan dan mendapatkan jawaban atas setiap pergumulan hidup. Yang ketiga, gereja adalah tempat untuk melayani sesama. Matius 28. Gereja adalah tempat di mana belajar saling melayani serta membangun komunitas yang terentah kemampuan yang kita miliki. Gereja adalah tempat kita mengajar Tuhan Yesus dan jiwa-jiwa di gereja jiwa-jiwa dilayani dan dipersiapkan menjadi mempelai yang siap ke surga. Beruntung Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan dan kerajaan surga. Demikian Wahyu 14 dan 2. Tetapi bila Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi jiwa dan tubuh kami, hidup dalam pertobatan kami percaya kalau kami hidup seperti dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu di mana hidup kami di bumi seperti di surga. Sama-sama yang mendengar siap sambut firman Tuhan dengan saya boleh katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama di hadapan Yesus. Malam hari ini kita berikan firman Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus saja Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Kembali kami menyatakan Tuhan, ini hati kami Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kembali dari awal, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya padamu Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Kau ku andalkan, Yesus hanya Kau. Sama-sama kita boleh bagi berdiri semua. Mari kita bagi berdiri, kita bersama firman Tuhan. Siapapun Yesus, Yesus hanya Kau.
katakan selain Yesus. Bagi Tuhan Yesus kita yang kita andalkan dalam kehidupan. Ini kami ada sebagai manusia yang kebaikan karena kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna. Kami ada bagian yang terbaik untuk Tuhan janji tidak akan pernah diambil dari setiap kami. Yaitu duduk diam dan kami menerima firman Tuhan yang hidup. Sungguh percaya firman Tuhan adalah Tuhan Yesus sendiri yang hadir dalam kami. Kami berjumpa dengan Yesus. Siapapun yang berjumpa dengan Yesus dulu kami tidak akan pernah sama lagi. Yang sakit pasti Tuhan sembuhkan. Dan terikat Tuhan lepaskan. Dan hari ini biar kami terima kekuatan, harapan yang baru dari kerajaan surga. Kami percaya tidak pernah kami tinggalkan sendirian. Kami diperlengkapi, kami dipersiapkan untuk melihat kemuliaan. Nyatakan kuasa-Mu melalui hamba oleh setiap kami. Agar kami semua sungguh menerima yang dari kerajaan surga. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut berarti firman Allah dengan penuh coba syukur sama-sama kita. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Belum disuruh duduk, duduk. Haleluya. Dan syukur kita tahu adalah harian ini bekerja. Kenapa nggak sekali-sekali nggak usah duduk kalau sama berdiri gitu? Nggak bercanda ya. Ingat adil gitu, saya berdiri, saudara juga berdiri. Belum pernah ya? Nanti jangan sekarang. Dari wajah-wajahnya, wajah-wajah lelah tugas karya pekerja atau wajah-wajah menanti gajian. Karena gaji kemarin udah habis, gajian masih lama nih. Minggu depan gajian. Lalu saya berikan firman Tuhan. Jadi kita belajar mendalami satu pelajaran dalam firman Tuhan. Saya sudah ada PowerPoint buat setiap kita akan belajar sama-sama. Judulnya itu tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi kita akan belajar perlahan-lahan lebih dalam supaya kita nggak salah belajar, nggak salah paham, nggak salah tangkap. Karena jarang ada yang mau belajar tentang ini karena judulnya aja kontroversi. Kalau ngomongin soal kejujuran, kita semua di KBS apalagi kejujuran itu adalah hal yang paling penting. Kejujuran itu adalah hal yang paling mutlak untuk orang-orang percaya. Amin. Apabila kamu ada terang, kita hidup dalam terang. Di dalam terang itu tidak ada kebohongan, harus ada kejujuran. Bahkan di Gembala Sidang selalu ajar kalau suruhkan kejujuran itu menyangkut pintu surga. Maka kejujuran itu sangat amat penting. Tapi hari ini kita akan belajar. Ini perumpamaan yang bukan pendeta, bukan rasul, bukan nabi yang kasih kepada setiap kita, tapi Tuhan Yesus yang beri perumpamaan ini buat setiap kita. Supaya kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan perumpamaan ini mau mengajarkan kita, menyatakan kemuliaan surga buat setiap kita. Mau kasih tahu kalau hidup kita ini di dunia ini cuma sementara dibanding dengan kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Baik kita belajar sama-sama tentang bendahara yang tidak jujur. Tapi sekali lagi saya tekankan, kita semua orang benar, kita semua bahkan kalau kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, kita dituntut kejujuran kita, dituntut ketulusan hati. Tapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, kita belajar dari si bendahara yang tidak jujur. Kita perlu sekali-kali belajar dari hal yang negatif ini. Dan saya mau kasih garis bawah beberapa. Kalau Tuhan kasih perumpamaan seperti ini, Tuhan juga tidak menyatakan kalau tuannya itu siapa, bendahara itu siapa, dan orang-orang sekitar yang dikasih perumpamaan siapa. Jadi kita benar-benar memperhatikan. Jangan sampai kita salah tafsir, salah melihat. Amin. Baik, kita juga bisa belajar dalam kehidupan ini. Saya belajar sabar dari orang yang marah-marah buka baju, dari orang yang tidak sabar. Ada kan yang viral tuh marah-marah gara-gara rebutan parkir. Sebentar lagi viral berita. Ada. Kita belajar sabar dari orang yang tidak. Saya belajar diam dari orang yang cerewet. Oke, ya kan? Kita bisa belajar dari segala sesuatu. Amsal bahkan katakan kita bisa belajar dari semua. Maka dibutuhkan kerendahan hati. Orang yang rendah hati pasti akan melihat surga, akan melihat kemuliaan Tuhan.
Jadi kita baca sama-sama Lukas 16 ayat 1 sampai 9. Kepanjang ayatnya. Boleh dilihat juga di PowerPoint, sudah siapkan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan minyak. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abad. Sudah belajar sama-sama? Jadi saudara kurang lebih tahu gambaran perumpamaan ini seperti apa? Jadi kita akan belajar ada 3 poin sederhana aja, tapi saya berdoa waktu saya siapkan ini, hidup saya dimerdekakan. Tuhan adalah Tuhan atas mujizat, amin. Tuhan adalah Tuhan atas keajaiban. Tuhan bisa merubah yang tidak ada menjadi ada. Yang mati bisa dibangkitkan, yang sakit bisa sembuhkan. Tapi Tuhan juga Tuhan atas hikmat. Makanya roh Tuhan disebut juga roh hikmat. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini menjawab jawaban-jawaban atas apa yang terjadi di dunia ini. Saudara sudah terima keselamatan, saudara sudah terima mujizat, tapi bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini di dunia adalah sangat penting. Kita ada di dunia dengan tujuan yang pasti. Amin. Dari perumpamaan ini ada seorang, nanti kita belajar, namanya bendahara. Dan di situ disebut bendahara yang tidak jujur. Tuannya mendengar ada tuduhan. Kayak ini adalah proses lagi diaudit, lagi diperiksa. Ternyata dia ditemukan menghamburkan. Dalam bahasa aslinya mengambil keuntungan. Bahasa sekarang korupsi. Kira-kira kalau kita ngomongin soal korupsi, kita semua sebagai manusia, kalau di rumah Tuhan, kalau saya tanya, mesti semua jawab semuanya nggak korupsi. Tapi apakah benar kita semua nggak korupsi? Karena kalau kita mau ngomongin tentang korupsi, bahkan hal yang sedikit pun itu disebut korupsi. Waktu kalau harusnya kita datang jam 7, kita datang jam 7 lewat 1 detik aja, itu udah korupsi. Saya berdoa saudara nggak menyesal dengan firman ini. Dalam itu ngomongin tentang dia mengambil keuntungan, dan langsung kata tuannya ngomong sama dia, kamu ketahuan. Maka apa yang dikatakan dalam hati bendahara ini? Kita tadi baca sekilas. Ada orang yang hutang 10 tempayan minyak. Mana surat hutangmu? Dia ambil, dia ganti jadi 50. Artinya dia kasih free 50. Tapi dalam hitung-hitungannya dia, berarti orang yang hutang tadinya 100 jadi 50, dia berhutang. Cuman berhutangnya enggak tertulis. Berhutang kalau zaman sekarang disebut hutang budi. Saya juga nggak tahu kenapa budi.
Dari SD kita juga belajar, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Budi pergi ke pasar. Saya nggak tahu kenapa Budi. Jadi kan hutang, ini yang dipakai sama si bendahara ini. Ada yang punya yang hutang 10 minyak diganti jadi 8. Jadi 2 minyak itu jadi hutang budinya. Dan setelah ditemukan oleh tuannya itu memuji dia. Wow, pintar juga dia. Tapi ini perumpamaan yang Tuhan kasih. Saya baca, saya pelajari, perumpamaan itu sering Tuhan pakai. Perumpamaan itu bisa mungkin terjadi, bisa mungkin juga tidak terjadi. Tapi Tuhan kasih perumpamaan dengan maksud, dengan tujuan supaya kita bijaksana dalam hidup, supaya kita dimerdekakan. Maka yang pertama kita akan belajar next slide. Boleh? Ada 3 pelajaran hari ini. Yang pertama, selalu ingat bahwa mempersiapkan diri adalah kebijaksanaan atau hikmat dari kerajaan surga. Dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini, si bendahara yang disebut tidak jujur, dia benar-benar mempersiapkan dirinya karena dia udah ketahuan korupsi. Di dalam hatinya dia bilang, aku kalau mencangkul, aku nggak bisa, nggak kuat karena udah terbiasa di ruangan AC. Nggak tahu ya zaman itu ada AC atau enggak. Tapi bahasanya aku udah biasa di ruangan yang enak dan bagus. Ya kan? Kalau aku meminta-minta, mengemis, aku malu. Jadi apa yang harus dipikirkan? Terus dia bilang, aku tahu. Begini aja. Aku buat orang berhutang budi kepada aku. Tapi sekali lagi, yang memuji bendahara itu bukan Tuhan. Harus garis bawahi. Bukan Tuhan, tapi tuannya. Dan tuannya itu nggak disebut siapa. Orang benar atau orang tidak benar. Dan kita tahu tuannya itu memuji dia karena ketidakjujuran. Tadi kita baca dari ayat 1 sampai 9, anak-anak dunia dikatakan lebih cerdik dalam menjalani kehidupan dibanding anak-anak terang. Makanya Tuhan bilang, hei dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Di luar sana itu serigala semua. Kalau hidup dalam sistem dunia ini semuanya sistemnya jahat. Udah saya ngomong kalau sama minggu jujur aja. Pemerintahan dunia ya pemerintahannya. Saya mau jujur sama saudara, nggak ada yang bisa jujur. Kalau saudara sudah hidup lama, saudara pasti paham ini. Pemimpinan dunia itu nggak ada yang bisa tulus, semua ada kepentingannya, nggak bisa jujur. Kalau hari ini kita masih temukan orang yang baik, yang benar, yang jujur, itu karena Roh Kudus masih bekerja. Amin. Firman Tuhan masih dinyatakan. Kalau kita masih ketemukan ada hal yang benar, yang baik, itu Roh Kudus masih menyatakan diri di dunia ini, di bumi ini. Tapi kalau ngomongin soal sistem dunia, hari ini saya bukakan setiap kita, supaya kita benar-benar sadar caranya dunia itu, karena dunia itu dipengaruhi oleh penghulu-penghulu di udara, iblis itu. Jadi sistemnya mereka pun, saudara lihat dari zaman dulu sampai sekarang di negara yang dibilang baik, benar sekalipun, saudara akan menemukan. Bahkan hari-hari ini lebih terbuka lagi, lebih jelas lagi. Jadi ingat, prinsip mempersiapkan diri itu adalah hikmat dari kerajaan surga. Dan dunia pun mempersiapkan dirinya benar-benar. Tapi dunia mempersiapkan diri untuk hal yang sementara. Maka baiknya kita semua, kita masuk ke gereja-gereja, kita lihat visinya jelas. Mempersiapkan jemaat yang kudus. Saya dengan teman saya, Kristen sih, jemaat juga. Setelah dia tahu dia ada sakit, ada masalah di jantungnya, dia cerita, dia siapin semuanya. Siapin asuransi, siapin dana sekolah anaknya,
Harus tiba-tiba, kalau tiba-tiba dia dipanggil, dia bilang dia udah siapin semua. Dia bilang itu bagus, itu hikmat, tapi kebijaksanaan dunia. Kalau Tuhan ngomong di dalam hati saya, itu bagus, itu benar, tapi kayak ada sesuatu yang kurang. Karena bukan itu yang paling penting. Karena di dunia ini sementara sekali dibandingkan dengan kekekalan. Ada pertanyaan, kenapa engkau nggak mempersiapkan untuk hal yang lebih besar, yaitu untuk hidup kekal? Kalau bagus kalau kita mempersiapkan pendidikan anak kita dengan baik, mempersiapkan rumah masa depan buat anak kita. Tapi lebih bagus lagi, lebih penting lagi, kita mempersiapkan juga untuk hidup kekal dia kelak nanti. Kalau untuk apa bisa hidup di bumi enak-enak, senang-senang, tapi mati dalam kekekalan? Supaya kita semua diingatkan kembali. Makanya firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan menginsafkan kita. Dunia hari-hari ini mengajak kita. Dunia hari-hari ini kasih pengajaran, kasih pelajaran, kasih pendidikan gratis malah. Supaya kita mempersiapkan hidup kita juga benar-benar atur uang, atur pemasukan, atur pengeluaran, investasi di sini, investasi di situ. Sehingga banyak orang percaya, orang Kristen yang katanya dipimpin Roh Kudus, lupa mempersiapkan diri untuk kekekalan. Next slide boleh? Oke, ini terlalu keras untuk tengah minggu, kan? Lukas 16:12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Ngomong tentang bendahara tadi, next slide. Boleh? Makasih Stephen, ya, tahu kan namanya Stephen? Harus disebut. Orang media ini orang yang sangat amat berjasa di gereja. Karena kan jarang disebut, jarang muncul, tapi setiap minggu, setiap ibadah dia kasih kita firman Tuhan yang hidup. Amin. Ya kan? Bendahara itu steward bahasa Indonesia. Dalam bahasa asing, bahasa Yunani, oikonomos. Oke, saudara kalau belajar di sekolah ekonomi itu dari oikonomos. Itu house of distribution. Itu ngomongin tentang steward. Tahukah saudara, di dunia ini kita itu bukan pemilik. Kita itu cuma steward. Makanya penting bagi setiap kita untuk belajar yang namanya stewardship. Oikonomos, belajar mengelola kehidupan. Saudara dan saya sendiri yang sering ngomong, hidupku bukan hidupku lagi, tapi Tuhan yang menjadi pemilik hidup. Amin. Kalau itu aminnya cepat. Kalau bagian ini, sebuah hartamu itu miliknya Tuhan. Beneran enggak? Semua uang di ATM-mu itu miliknya Tuhan. Surat rumah, surat tanah yang di kampung, emas-emas yang di kolong tempat tidur, semua itu milik Tuhan. Kalau udah mulai satu orang doa yang bilang amin, ya kan udah bilang amin. Supaya kita tahu semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Dan waktu kita di dunia itu sebentar sekali. Alkitab bahkan menyatakan dengan jelas hari-hari ini 70 tahun, kalau kuat 80, kalau bonus bisa 100. Dibanding dengan sama tetangga saya aja orang dunia, orang yang pikirnya bisnis saja, kerja aja. Kasih suatu hikmat yang dari dia dikasih tahu. Wah, untuk apalah kita hari ini ngoyo jahat? Mendingan kita tenang-tenang dalam hidup. Saya tambahin sedikit. Selain tenang-tenang dalam hidup, mendingan kita mempersiapkan tentang diri untuk kekekalan. Bergantung saudara mau kekal di surga atau kekal di neraka. Terus persiapkan diri benar-benar. Kalau di neraka, ya bawa AC lah yang banyak. Karena katanya panas, ya kan? Ya, karena teman saya ini distributor AC. Dia bilang gini aja, dia bilang, coba aja lu bayangin, lu renungin. Sekarang lu punya rumah bagus, lu udah bayar KPR, udah punya tanah semuanya. Tapi gak usah jauh lama-lama, 100 tahun dari sekarang aja. Rumah yang kamu tempati belum tentu keluarga juga yang tempati. Ya kan? Belum 100 tahun dari sekarang, cucumu belum tentu nama kamu itu yang lengkap itu dia tahu itu siapa. Itu mengajarkan pada setiap kita bahwa
apa yang kita jalani hidup ini sangat amat sementara dibanding dengan kita. Orang dunia aja yang jahat aja, next slide. Yang jahat aja, orang yang tidak jujur saja bertindak bijak dalam masa depannya. Ya, kita lebih belajar dari orang yang tidak jujur, orang yang jahat. Dia bisa bijak loh. Dia bisa panggil orang yang hutang karena dia masih punya jabatan. Betapa lebih bijaksana lagi seharusnya orang yang pegang kejujuran dan keadilan. Itu saudara dan saya. Bertindak dalam hal masa depan mereka. Tapi masalahnya banyak orang menangkap ini. Cuman memikirkan hal yang sementara. Jadi malam hari saya berdoa, saudara dimerdekakan. Roh saudara dimerdekakan. Saudara bisa mempersiapkan benar-benar diri saudara, bukan hanya untuk hal yang sementara, untuk hal yang dekat-dekat sini, tapi benar-benar untuk kekekalan. Kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana caranya supaya kita nggak terikat pada hal yang sementara ini. Hari ini banyak orang terikat pada sistemnya dunia, caranya dunia, terikat kepada yang sementara. Berapa banyak hari-hari ini orang mengaku dia percaya Yesus, dia Kristen, tapi dia bilang ya udahlah, namanya juga hidup kayak air yang mengalir aja. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, itu air kita airi dengan benar. Kalau kita airi dengan benar, kita arahkan dengan benar, air itu bisa ke tempat yang bagus. Tapi kalau kita asal-asal hidup nggak mempersiapkan diri, air itu bisa kemana aja. Amin. Bahkan hari-hari di luar sana kayaknya ada prinsip dan kedengarannya baik. Udahlah, mengalir aja, seperti air mengalir, bersera-sera. Whatever will be. Apa yang terjadi. Gak bisa. Kita semua bukan pribadi-pribadi, kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang dituntut oleh firman. Jangan sampai kita semua menyanyiakan keselamatan yang kita punya hari ini. Amin. Tuhan beri hikmat pada setiap kita, firman Tuhan terang menerangi pikiran dan hati kita. Supaya hari ini apa yang kita lakukan, kita kerjakan bukan hanya untuk hal yang sementara, tapi benar-benar untuk berkekal. Amin. Saya mulai itu yang pertama. Yang kedua, ingat selalu ingat bahwa membangun kesetiaan itu lebih penting dibanding membangun kekayaan dalam kurung di dunia. Yang orang hari-hari ini ya, kalau saudara lihat terang dunia, kita kan semua anak-anak terang. Tadi kan disebut anak-anak dunia sama anak-anak terang. Banyak orang hari-hari ini lihat terang tuh ya, lihat terang di dunia. Apa yang mereka kejar di dunia, orang-orang percaya mau ikut juga. Terang itu kan ngomongin soal pengaruh, betul? Saya mau tanya sekarang Bapak Ibu Saudara, dari Selasa ini masih dekat-dekat hari Minggu nih. Coba tanya, orang yang terang di dunia itu, yang berpengaruh di dunia, orang-orang paling berpengaruh di dunia, mereka itu orang-orang yang seperti apa? Coba renungkan. Nomor satu berpengaruh di dunia sekarang siapa? Orang yang seperti apa? Pasti langsung otomatis kalau ditanya orang di luar sana, otomatis mereka itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal karena kekuasaannya. Makanya hari-hari ini banyak orang, bahkan orang Kristen, orang percaya yang disebut anak-anak terang, mau ikut cara dunia, mau jadi terangnya kayak dunia. Maksudnya anak-anak aja kalau ditanya sekarang, nah cita-citanya apa? Apa aja deh Pak Pendeta, yang penting kaya. Belum? Bener kan? Bener lagi. Yang penting duitnya banyak, apa aja boleh. Karena hari-hari ini dunia lagi tunjukin semua, lagi show semua. Apalagi kalau kayanya bisa kaya cepat, tiba-tiba nggak terkenal, tiba-tiba hari-hari bisa terkenal.
Semua orang mau, bahkan anak kecil mau. Tapi hari ini kita belajar satu Tuhan. Dikatakan membangun kesetiaan, membangun persahabatan itu lebih baik daripada membangun kekayaan. Artinya membangun kesetiaan itu membangun kepercayaan. Saya suka kasih semangat sama anak-anak muda, semua orang-orang muda, sama orang-orang yang berbisnis, orang-orang bekerja. Kalau kita mudah ditemukan, didapati, bisa dipercaya, itu lebih berharga daripada apapun. Amin. Jadi banyak orang hari-hari ini sulit mempercayai orang lain, karena memang itu keadaan manusia akhir zaman. Maka firman Tuhan mengingatkan atribut yang paling penting di akhir zaman adalah kejujuran. Ketika kita didapati bisa jujur dan bisa dipercaya, itu lebih berharga daripada apapun, daripada jabatan apapun, daripada kekayaan apapun, daripada kecerdasan apapun. Next slide. Matius 6 ayat 20 katakan seperti itu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga bunga dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencuri. Ingatkan, Tuhan bilang kalau kamu mau kumpulkan harta, jangan kumpulkan di bumi saja. Kalau kamu mau kaya, Tuhan bilang gak boleh. Tapi beberapa kali Tuhan ajarin yang sulit untuk masuk surga, yang sulit untuk melihat kerajaan surga, itu adalah orang-orang yang mengumpulkan banyak di bumi, yang mengumpulkan kekayaan. Tapi Tuhan peringatkan, kalau mau mengumpulkan kekayaan, kumpulkanlah di surga. Sama kayak bendahara tadi yang tidak jujur, dia mengumpulkan yang namanya hutang budi. Dengan cara demikianlah dia nanti kalau udah gak punya pekerjaan, orang yang pernah ditolong dia 50 tadi sama 20 minyak tadi, kan keingat, oh dia pernah bantu aku 50 sama 20. Ya udah hari ini kamu bisa terima di rumah. Ya kan? Pasti. Next slide boleh? Makanya kita harus pakai yang namanya kekayaan, namanya uang, untuk membuat teman, to make friends, not use friends to make money. Betul? Ini penting ya hari-hari ini. Waduh, hari-hari ini saya dengar kalimat-kalimat dari seperti ini. Lebih baik kita kehilangan teman daripada kita kehilangan masa depan. Kedengarannya kayaknya bijak ya. Maksudnya kalau kita kehilangan teman yang gak baik, apa? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada setiap kita, jangan sampai kita merusak hubungan yang baik. Oh, hari-hari ini ngeri, hari-hari ini di dunia. Saudara harus tahu, harus dengar ini, harus dengar kebenaran. Bahkan saudara kandung pun bisa putus hubungan gara-gara hal duniawi, yaitu uang. Amin. Karena uang itu bisa jadi sangat amat jahat. Nanti itu dijauhi. Tapi yang kedua, supaya kita benar-benar dimerdekakan, supaya kita semua benar-benar menjalani hidup dengan baik, dengan bijak, kita harus gunakan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita justru untuk membangun hubungan. Karena hari-hari ini dunia ini membangun keakuannya besar. Orang semakin punya banyak, dia akan semakin memikirkan dirinya sendiri, semakin mementingkan dirinya sendiri dan menghancurkan hubungan-hubungan yang telah dibangun. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita. Saya berdoa, saudara pasti akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Saudara akan punya banyak, akan kaya raya. Amin. Saya kurang yakin diri ayat saya ini. Berarti kaya aja. Amin. Tapi kalau saudara udah kaya, udah diberkati, udah punya banyak, jangan sampai saudara kehilangan. Untuk apa tujuan saudara untuk kaya itu? Banyak orang hari-hari ini kasihan dalam kehidupan. Banyak orang mikirnya gini, udahlah hari ini yang penting kerja dulu, cari dulu uang yang banyak,
jadi terkenal dulu, jadi hebat dulu. Nanti kalau udah kaya, udah hebat, udah terkenal, nanti semua orang juga nunduk sama kita. Semua juga akan, keluarga akan hormat sama kita. Semua teman-teman kita juga akan hormat sama kita. Apakah benar pemikiran seperti itu? Karena saya temukan banyak orang kaya, tapi sedih, kaya banget sih, tapi mau deketin dia aja, keluarganya aja males. Sebenarnya ini kita semua sadar, banyak pemikiran hari-hari ini seperti itu. Karena memang nyatanya itu poin yang ketiga. Baik. Ingat, selalu ingat ini. Musuh terbesar kesetiaan kepada Tuhan adalah cinta akan Tuhan. Tuhan gak pernah menyandingkan dirinya dengan iblis, dengan setan. Dia gak pernah bilang, kamu gak bisa menyembah setan terus menyembah aku, gak bisa. Dia bakal kasih perintah, lawanlah iblis, lawanlah musuh, lawanlah setan, maka dia akan pergi. Itu lawan kita. Tapi kita baca, next slide. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu adalah yang menarik ya, Tuhan tidak menyanyikan dirinya dengan setan, dengan iblis. Maka Tuhan menyatakan, kalau saudara lawan iblis, maut senangnya udah gak ada. Yesus sudah mati dari situ sana. Kita bisa lawan iblis. Tapi yang menjadi lawan kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan ini di firman Tuhan di hari ini. Bukan kepada setan iblis, tapi hati-hati kepada. Di ayat ini jelas Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, kamu gak bisa mengabdi kepada aku dan juga kepada Tuhan. Kamu harus pilih salah satu. Jadi mereka lihat. Karena ini Ibu Gembala juga ngomong begini, next slide. Uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang akhirnya bakal mengingatkan pada setiap kita, karena mengejar uanglah banyak orang jatuh dalam berbagai. Kenapa saya ngomongin soal uang? Karena ini berhubungan dengan Tuhan mau saudara jadi terang, jadi garam. Kalau saudara lihat uang di dunia, uang itu adalah sistem. Di bagian ini saya menguatkan saudara juga. Karena banyak orang hari-hari ini, bahkan orang sedihnya, mirisnya orang Kristen, imannya jadi lemah gara-gara masalah ini. Halo? Halo? Kok diam amat? Jadi selalu Tuhan kasih ajar hal yang luar biasa. Jangan kamu buat khawatir kepada apa yang hendak engkau pakai, engkau tinggal, engkau makan. Burung di udara Tuhan beli, sampai dia kasih contoh seperti itu, supaya kita semua nggak kalah sama sistemnya dunia. Karena kita katakan, kalau saudara udah bisa makan, pakai, hidup, itu sudah cukuplah. Kita udah bisa mengucap. Tapi dunia sistemnya membawa kita, waktu kita terima banyak, kita mau lebih banyak lagi. Halo? Makanya dia menjadi tuan yang bengis. Uang itu hamba yang baik. Saya sering cerita sama saudara, kalau kita pakai dengan benar, dia jadi hamba yang baik, yang sangat amat baik, yang sangat menolong kita. Tadi kayak bendahara itu, bahkan Tuhan kasih nasihat, perikatlah persahabatan, bangun kebaikan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Tidak benar itu, supaya nanti kamu diterima di kemah. Bukan cuma diterima di kemah lagi, bahkan di dunia ini saudara bisa bahagia. Halo? Nggak usah jauh-jauh, saya suka cerita.
Pagi biasanya kan saya jam 9 di sini, jam 11 saya di Metro Sultan. Teman saya pernah ikut saya pelayanan. Saya kalau bagi habis selesai khotbah, bagi sapam itu nggak banyak. Kalau awal bulan habis gajian 10.000 kali. Kalau akhir bulan begini, buka-buka dikit, goceng lah. Ya kan? Allah mengerti, Allah peduli lah. Tapi setelah sering ke situ, kasih mereka udah hafal mobil saya. Itu aja. Udah hafal. Setiap kali saya masuk udah ada suara. Itu waktu portal udah kebuka, saya beli tiket, itu lima orang sapam itu udah lari. Kalau Pak, teman saya cuma bilang, kereta apa kan kalau masuk, semua udah tahu nih, udah tahu mobil itu. Kalau begitu jelas, saya masuk ke Metro Sultan itu udah berasa IT1 saya. Banyak yang gara-gara apa? Gara-gara ceban. Saya parkirannya udah disiapin, ada pos khusus pendeta. Saudara bocah kalau saya lihat saudara itu mereka udah kenal saya semua. Diangkat, saya parkir. Pas saya mau naik ke Metro Sultan itu biasa ada mobil yang lewat. Ini sampai halamin mereka. Sudah teman saya tuh lihat tuh, gara-gara ceban orang mau mati tuh kita. Jangankan kita di surga nanti, di bumi aja kita bisa bahas. Saya nggak kenal sama mereka. Saya cuma mengikat persahabatan aja. Dan kamu ada tidak? Kan nggak ada hukumnya juga, nggak ada aturannya juga. Kasih mereka. Bahkan biasa di mal-mal ditulis tidak boleh memberi. Nah itu aja saya udah melanggar hukum, ada korupsi dikit. Ya kan harusnya kalau tapi saya lagi membangun persahabatan dengan menggunakan apa? Saudara saya benar-benar dimerdekakan. Tuhan mau memberkati setiap kehidupan kita untuk jadi berkat. Makanya luar biasanya kalau mereka lihat itu ada yang lagi jaga parkir, kan pakai tag. Kadang-kadang saya kasih juga. Saya nggak tahu dia agamanya apa, tapi setiap kali saya kasih dia bilang Tuhan memberkati Pak. Saya nggak tahu dia agamanya, tapi setiap kali saya kasih Tuhan memberkati. Kadang-kadang saya bilang sama teman saya itu udah gara-gara Tuhan bisa bikin orang pindah agama. Tuhan memberkati kan punya kita doang kan? Lalu bukan kau bisa diterima di kemana? Jangan sampai Tuhan itu uang itu jadi tuan. Kalau dia udah jadi tuan, kalau dia mengatur, ibadah udah nggak bisa. Karena harus juga keluarga udah nggak bisa lagi diperhatikan, karena harus juga uang terus. Jadi nggak kemana-mana kita terus. Bisa jadi tuan yang sangat amat jahat. Berapa banyak orang yang saya lihat tadi yang hubungannya baik, kalau ketemu kosnya kayak best friend banget, lebih best friend dari keluarga. Tapi gara-gara musuhannya Pak, kalau dia bisa jadi hamba yang baik, tapi dia menjadi tuannya, itu harus diingatkan pada setiap kita. Harus diingatkan pada setiap orang percaya. Ustaz boleh? Oh, sudah kesimpulan. Ini yang saudara tunggu-tunggu. Well done, good and faithful servant. Kerja yang bagus. Sungguh baik engkau hamba, engkau setia. Saudara-saudara ini adalah perkataan yang harus kita dengar dari Tuhan Yesus ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Halo? Ini perkataan Tuhan Yesus di Matius 25-23. Marilah datang menikmati kebahagiaan Tuhan. Engkau telah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Jadi dikatakan kalau engkau tidak setia kepada harta orang lain,
bagaimana engkau bisa setia pada hartamu sendiri. Tuhan ajar sesuatu yang luar biasa. Kesetiaan. Makanya Alkitab itu kalau saudara baca ini kan Matius, ini kan Lukas 16. Itu semua sebenarnya nyambung. Lukas 15, Lukas 17, 18. Sebenarnya dibikin angka-angka, pasal-pasal dan ayat itu memudahkan kita membaca. Maka kalau kita terusin bacanya Lukas yang 16 ini ngomongin tentang kesetiaan. Intinya bukan ngomongin perubahan ini, intinya cuma mau kasih tahu kalau kamu nggak setia di bagian yang namanya uang ini, engkau nggak bisa ngomong engkau bisa setia pada perkara ya. Kayak di Lukas 16 setelahnya Tuhan katakan kalau kamu setia pada perkara yang kecil, engkau akan setia juga pada perkara yang besar. Kalau kamu tidak setia, nggak berhenti sampai situ. Banyak orang kan berhenti aja. Kalau setia pada perkara kecil, setia juga pada perkara. Diterusin, kalau kamu tidak benar dalam perkara kecil, pasti engkau tidak benar juga dalam perkara besar. Itu rumusnya. Jadi hari ini kita nggak bisa ngomong. Tunggu saya dipercayakan hal yang lebih besar, saya akan tunjukkan siapa saya. Gak bisa. Tuhan kasih tahu ini formulanya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kalau hal yang kecil, sangat amat kecil, saat semua orang nggak lihat, kita udah nggak setia, kita udah tipu-tipu, kita udah bohong-bohong, nggak mungkin yang besar itu kita bisa setia. Itu adalah firman Tuhan. Saya berdoa, saudara dan saya dimerdekakan benar-benar menjadi pribadi yang setia. Amin. Karena ini yang Tuhan mau. Tuhan mau. Pada akhirnya dia mendapati kita tetap setia. Karena dia berjanji dia setia menyertai kita sampai akhir. Firman Tuhan ini datang pada setiap kita menang. Kalau saat kita lagi tidak punya apa, tersenang dan gampang. Ya. Banyak orang bilang harta, uang, jabatan itu mengubahkan orang, mengubahkan pribadi orang. Tapi saya mau sampaikan kebenaran yang mereka. Uang itu tadi hamba yang baik, Tuhan yang jahat. Dia akan tetap seperti itu. Uang itu, harta itu, jabatan itu tidak mengubahkan orang. Dia coba menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya. Nah, pastikan kita mulai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sampai pada akhirnya kita mengakhiri dengan setia dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Hak Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tuhan beserta dengan kita. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang bisa membuat semua itu lepas daripada kita hanya hati kita sendiri. Makanya saya tutup kita komentar. Daud bilang, selidiki aku dan aku, apakah aku sungguh? Saya senang waktu Tuhan ajar yang keras tentang hukum Taurat, supaya kita semua juga benar-benar tahu, benar-benar ngerti, benar-benar paham. Hukum Taurat itu keras. Kita pernah dengar kalau matamu berbuat jahat, cungkil, ya kan? Kalau kamu marah sama saudaramu aja, kamu sudah membunuh. Dalam bahasa saya terjemahkan sederhana dia cuma ini. Ini udah di 8:30 juga. Kalau mata jahat tuh, kalau tangan jahat, kalau kaki jahat, potong semua dong. Kalau Tuhan lagi kasih tunjuk, Tuhan lagi kasih tahu waktu perkataan itu lagi memojokkan kita semua. Waktu mengingini orang wanita, waktu kita melihat dan udah mengingini, itu udah berzina.
bilang aku manusia aja. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Kalau itu semua harus dilakukan, dan memang itu kenyataannya. Daripada satu bagian kita merusak seluruh tubuh, mendingan potong. Daripada gara-gara tangan kita nggak masuk surga, mendingan tangan kita dipotong. Kan logikanya gitu. Daripada gara-gara kaki kita nggak masuk surga, mendingan kaki kita dipotong. Daripada gara-gara mulut ini nggak bisa dijaga, kalau lidah nggak bisa dijaga, mendingan lidah di. Tapi yang Tuhan kasih pada setiap kita hal yang luar biasa. Yeskiel yang nyatakan ini, dan Yesus genapi dan para rasul menyatakan itu. Dia beri hati yang baru. Hukum itu nggak ditulis lagi di batu. Hukum itu dikasih di dalam. Kenapa? Karena semuanya ini, mata, tangan, lidah, kaki, itu semuanya dimulai dari hati. Oke, Tuhan ngomongin tentang kesel. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Dan Tuhan tahu hati kita kecenderungannya adalah jahat. Hati manusia adalah kecenderungan jahat. Paulus bilang, aku manusia celaka. Yang baik yang mau aku lakukan, tapi yang jahat yang terjadi. Karena kecenderungannya adalah jahat. Kami syukur kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang mengaruniakan kita hati yang baru. Saya berdoa setiap hari, rahmatnya selalu baru, memperbaharui hati saudara. Dan hati ini selalu baru, sehingga apa yang dikeluarkan, apa yang dihasilkan adalah semua yang baru, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kenapa Daud orang yang disebut orang kepadanya Tuhan berkenan? Karena dia bisa jujur ngomong ini, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh kasih. Saudara berani ngajin itu, katakan itu malam hari ini. Tuhan sudah percaya kepada kita, sudah mempercayakan kuasanya kepada kita. Apa yang saudara perlu dalam kehidupan, saudara pasti menerimanya. Hari ini kita belajar mempersiapkan hati kita, jaga hati kita baik-baik. Memang Tuhan juga mengingatkan, jagalah hati karena dari situlah kehidupan. Ingat, selalu ingat, lebih baik kita membangun hubungan, lebih baik kita mengasihi sesama. Saya bilang kayak gembala sedang kita, hatinya untuk jiwa-jiwa, daripada kita membangun apa yang sementara. Yang ketiga, jangan lupa musuh dari kasih kita kepada Tuhan adalah kasih cinta akan Tuhan, akan dunia. Saya berdoa Tuhan selalu menjadi yang terutama dalam hati setiap kita. Tuhan selalu menjadi posisi yang terutama dalam kehidupan. Maka Dia berjanji semuanya akan dilakukan. Hari ini kita berdoa, datang pada faktanya, katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah hatiku sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan, atau aku hanya cari berkatnya? Apakah aku sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau aku hanya cari perkenanan manusia? Tuhan yang tahu sampai ke dalam hati kita, tidak ada yang kita sembunyi. Tuhan sudah berkenan, percayalah, Tuhan sudah percayakan kuasanya berkatnya kepada apa yang kita perbuat. Tuhan pasti sedia. Katakan selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus yang tahu sampai ke dalam hati. Di saat kita tak mengerti, tak tahu, dan menilai layak menilai kita, yang pantas menilai hidup kita. sendiri.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan selalu dalam hidup kami. Pernah habis kasih setia rahmat-Mu dalam hidup kami. Berjuang tanda yang baik, yang setia, yang berkenan kepada Tuhan dalam kami semua anak-anak. Nama Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami, menjadi iman kami, dan tetap setia apapun yang Dia tawarkan dalam Tuhan. Percaya janji-Mu buat kami semua bebas. Kami berkumpul hari ini beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, akan berkumpul dalam kerajaan surga. Kami menerima kekekalan mulai hari ini dalam hati kami. Kami hidup hari ini adalah untuk kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Setiap hari kami menerima hati yang baru yang terus diperbaharui untuk layak menerima semua berkat dan kuasa Tuhan. Berkati setiap pribadi, setiap hati dengar firman Tuhan yang hidup, berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan firman Tuhan ini bertanam, bertumbuh, berbuah. Kami jadi terang, kami jadi berkat buat sekitar kami, sehingga nama Tuhan Yesus, kuasa kemuliaan Tuhan Yesus dapat terlihat dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami terima tubuh darah-Mu, bukti kasih-Mu yang besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan penyembuh setiap kami, Tuhan penolong di saat kesesakan kami. Kami terima mujizat malam hari. Sebelumnya kami berikan ucapan syukur. Yang memberi, Tuhan yang terlebih dahulu memberi pada setiap kami. Berkati setiap anak-anak, setiap jemaat, setiap pribadi, setiap hati. Percaya kami tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Karena Tuhan Bapa kami yang baik, Gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur sama-sama. Kita katakan, Selamat memberi, Tuhan Yesus memberi. Persembahan sedang berjalan ada informasi dan pengumuman dari persembahan saudara. Sebagai berikut, dibuka penerimaan mahasiswa baru STT Tiberias Jakarta di dalam program studi sarjana teologi yang ke-1, yaitu juga magister teologi yang S2, dan juga sekolah Alkitab Tiberias dengan program sertifikasi. Informasi dan pendaftaran bisa menghubungi beberapa nomor yang tertera di layar saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya mari bergabung pada pelayanan kuasa sebagai choir dan perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Untuk hal tersebut, informasi dan pendaftaran sudah dibuka untuk pendaftaran choir Natal 2026 di seluruh cabang Gereja Tiberias Indonesia, atau berdaftar melalui informasi di WhatsApp nomor yang tertera, juga di website Gereja Tiberias Indonesia www.tiberias.id choir Natal Tiberias. Itu saja yang mau dipimpin Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama sama-sama bersuara. Setiap kita, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan hari-hari ini, ketika
jika itu kebenaran, tapi kelihatannya kecil, tetap lakukan dengan setia. Karena Tuhan melihat. Itu JFK, tahu JFK, John F. Kennedy, Presiden Amerika, yang terkenal yang mempelopori perjalanan manusia ke bulan. NASA, dia mau pidato di NASA, terus dia lihat ada bapak-bapak lagi nyapu. Dia ketemu, dia tanya, "Hey, kamu lagi ngapain?" Dan dia bawa jawaban dari tukang sapu itu ke cleaning service itu, ke pidato. Cleaning service itu bilang apa? Di NASA, saya lagi bantu mewujudkan mimpi Amerika bahwa manusia bisa berjalan di atas bulan. Manusia berjalan di atas bulan, saudara percaya kan? Ada buktinya kan? Nah, tukang sapu itu bilang begitu. Padahal apa yang dikerjain? Pokoknya apa yang kita lakukan kelihatannya kecil. Kalau saudara hari ini kayaknya cuma berdoa buat keluarga saudara, jangan bertakut. Tuhan ini. Kalau melakukan kayaknya dunia nggak anggap, tetap lakukan. Tuhan selalu lihat, Tuhan selalu berkenan. Amin. Karena Tuhan benar-benar memandang penting setia. Karena pada akhirnya tadi itu perkataan Tuhan Yesus, marilah masuk ke dalam kebahagiaan hamba yang setia. Kita tetap setia pada iman kita, percaya kita. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua. Percaya mujizat, percaya keajaiban pasti terjadi. Roti dari kepala kita dari iman percaya kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung ketika bertobat di atas kayu salib. Yang pertama, berkami bersama keluarga, keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh kami sempurna sehat, sempurna jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman, terbang ke orang jumpa Tuhan Yesus Kristus dalam surga. Tubuh Tuhan Yesus sudah hancur, tertikam bertobat di atas kayu salib, agar kami semua tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, mengitulah pikun untuk koma, kanker, islam, tumor, segala kelemahan tubuh, segala penderitaan, segala sakit penyakit. Dimanapun berjalan melangkah, dijaga malaikat, dikawal malaikat, tidak celaka, tidak marah bahaya, tidak terjatuh. Kami tolak maut, kami tolak mati muda, kami tolak segala virus, kuman, bakteri, penyakit COVID, penyakit influenza, penyakit sampar yang mematikan. Hari ini kami terima tubuh kehidupan, roti hidup yang turun dari surga, tubuh kebangkitan, segala kutuk penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, akan kutuk maut selesai, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama, iman percaya kita tubuh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengacauan dan berkata, minumlah ini adalah darah perjanjian yang baru yang kekal, yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Sama-sama iman percaya kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, hingga darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, bertumpah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang kekal. Yang pertama, memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan pelanggaran kami. Kami berjanji hidup sungguh-sungguh sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, menolak dosa, setan, kuasa dalam roh jahat dan segala perbuatannya. Mulut dan tangan kami diurapi, dijauhkan dari perkataan dan perbuatan dosa, perkata dan perbuatan jahat. Kami menolak yang jahat. Setiap doa-doa kami Tuhan dengar, Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami lakukan, kerjakan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Tuhan pasti berkati berlimpah-limpah. Keluarga kami, keluarga yang kudus, dengan kasih mula-mula, menolak yang jahat, menolak orang ketiga, menolak perceraian, pertukaran perzinahan dalam keluarga kami. Kami menolak fitnah atas diri kami, keluarga kami, gereja kami, dan kendala kami. Yang kedua, oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua dimeteraikan menjadi warga surga. Kami telah mengembara, kami punya rumah di bumi, rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, bilur-bilur Tuhan Yesus, dari ujung kepala sampai telapak kaki, aku sembuh, ditahirkan, dijadikan baru. Aku tolak sakit penyakit penderitaan, aku tolak sakit kepala, migrain, vertigo, aku tolak, itu bodoh lupa, aku tolak,
insomnia, tolak depresi, stres, bersama keturunan pandai cerdas, punya IQ yang tinggi, lebih dari 100-110. Tubuh kami sehat sempurna, kami tolak operasi jantung yang baru, lever yang baru, paru-paru yang baru, ginjal yang baru, pencernaan kami sehat sempurna, kami tolak operasi, darah kami normal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak segala penderitaan, segala sakit penyakit, segala virus, segala bakteri, segala kuman. Bapak Saudara, jangan dulu sebut sakit penyakitmu, sebut apapun kau rasakan, deritaanmu, sakitmu, tidak nyamanmu hari ini, serah berseru kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan, hari ini kami serahkan, berserah kepada Tuhan. Kau dengar setiap seruan kami, kau tahu setiap masalah kami, kau mengerti apa yang kami hadapi, kau percaya, kau beserta dengan setiap kami. Lebih-lebih kami semua dimeteraikan menjadi warga surga yang berkumpul hari ini, berkumpul dalam kerajaan surga dalam kekekalan. Orang bertobat, sisi keluarga Tuhan jumpai, beri keselamatan. Bersama angkatan sekolah, beriman dalam percaya, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus yang ajar langsung pada gereja Tiberias melalui gembala sidang kami harus diserukan kuasa perjamuan kudus lebih daripada roti mana. Dengan roti mana bangsa Israel selama 40 tahun makan tidur di padang gurun. Dengan roti mana bangsa Israel selama 40 tahun setiap hari jubahnya selalu baru. Dengan roti mana bangsa Israel di padang gurun setiap hari kasutnya selalu baru. Kami terima tubuh darah Yesus lebih daripada roti mana di padang gurun. Kami percaya kami diberkati, kami telah miskin bangkrut, kami telah gagal, kami telah resesi, kami telah minta-minta, kami telah hutang-hutang, setiap hutang-hutang bisa terbayar lunas. Apa yang kami butuhkan dalam hidup cukupi, bahkan berlimpah-limpah menurut kekayaan kemuliaan Tuhan Yesus. Tubuh kami, tubuh kebangkitan untuk dibangkitkan pada akhir zaman, terbang korban jumpa Tuhan Yesus dasar surga di bumi, diberkati, punya roh majikan. Apa yang kami lakukan kerjakan dalam kebenaran. Tuhan angkat naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Lipat kali ganda yang tertinggi yang pernah kami raih. Hari ini kami raih janji firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di surga. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, kutuk, gagal, bangkrut, krisis, bahkan maut selesai diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah bersatu dengan tubuh darah Yesus, naikkan setiap doamu. Saya dengan iman, ada minyak anggur tidak diusahakan, ada minyak boleh angkat di atas kepala. Tulis kami pada gereja Tiberias yang gembala sidang, berikan kuasa besar yang tiada taranya di muka bumi untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Setiap roti, setiap tetesnya dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kuduskan di gereja Martir, gereja Tiberias. Supaya firman Tuhan adalah supaya yang sakit sembuh. Dan setiap kami ada kudusan dan kemuliaan Tuhan, kutuk kuasa gelap roh jahat menghancurkan, kami diurapi penuh damai sejahtera, penuh kemuliaan Tuhan, dijaga malaikat di bawah badan kami, tolak silakan marah maut, kami tolak mati budak dalam perlindungan Tuhan sempurna. Di Qur'an ini beri mujizat keajaiban, beri damai sejahtera, kebahagiaan, kuasa yang besar tiada taranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat. Yang mau buka minyak setelah berbuka boleh percaya kuasa keajaiban, kuasa mujizat masih terjadi di akhir zaman. Hari-hari ini kita harus apa itu mujizat, hal yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Cuma Tuhan yang bisa lakukan. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan bagi manusia mustahil. Kalau saudara hari ini merasakan kemustahilan, saudara butuh Yesus. Amin. Saudara butuh keajaiban. Dan hari ini di Tiberias sampai detik ini Tuhan nyatakan kuasa yang besar, mujizat yang besar. Yang mati bisa dibangkitkan. Apapun pengharapan hari ini, bangkitkan saya dengan iman. Ada minyak dan anggur, terima kuasa dengan mujizat, keajaiban, mujizat pasti terjadi. Bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus buat hari ini berbakti beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Terima firman Tuhan di hidup kami, percaya kepada kami Tuhan, dari Tuhan perhitungan sebagai kebenaran. Firman Tuhan yang hidup tidak akan kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan hal yang luar biasa, mujizat, keajaiban, berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba serahkan setiap nama dipercayakan menjadi warga surga. Tidak ada yang terhilang. Satu orang bertobat, sisi keluarga Tuhan jumpai, Tuhan selamatkan, beri keselamatan buat keluarga kami. Kami akan tetangga di surga. Keluarga rukun damai, buat beri berkat mujizat berlimpah. Saling kasih, saling mengampuni, dengan kasih mula-mula. Anak-anak diberkati, diurapi tunas pohon zaitun. Di jalan yang benar, di langkah yang benar, jadi orang-orang besar berhasil, jadi terang, jadi garam. Membanggakan orang tua, kemuliaan buat keluarga, kemuliaan buat kerajaan surga. Dimanapun kami
jalan langkah, dijaga mereka di kala mereka. Kami tolak neraka para baik-baik, kami tolak orang jahat, kami tolak orang jahat, kami tolak yang jahat. Bahkan Tuhan yang janji berkat Tuhan selalu dalam kami akan berjumpakan dengan berkat-berkat, kesempatan-kesempatan dan mujizat-mujizat yang baru dalam kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan dalam hidup, Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang menyediakan, Engkaulah sumber segala daya dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang kami doakan semuanya Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami menerima yang terbaik dari kerajaan surga. Kami yang sudah melayani malam hari ini, Bapak sama nomor sekedar singar, musik, sasaran tim layanan di wilayah hari Selasa. Kami semua keluarga di dalam Tuhan, rekan sekerja Allah, ikat kami dengan tali kasih-Mu, dan apapun yang kami lakukan kerjakan tidak kembali dengan sia-sia, mengerjakan hal yang mulia yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau setia menyertai kami dan Engkau mendahului kami tetap setia melayani Engkau sampai pada akhirnya. Gereja Tiberias setiap zaman dengan kuasa menyemakmur, jiwa-jiwa terima keselamatan, terima mujizat, terima pertolongan. Kami senantiasa ikut gembala, pendeta dan yang kembali bersama para pemimpin gereja, dan kembali kita dan Bapak Yesus. Sekuasa mujizat sampai kepada keluarga Tuhan berdosa melayani, persiapkan kami semua sebagai kudus misionaris. Kami punya iman, kami semua berkumpul hari ini di bumi, di Tiberias kami berkumpul di surga, kami punya rumah di surga. Akhirnya Tuhan yang menuntut kami di tempat ini, kami percaya Engkau sendiri Tuhan Allah kami, sumber segala yang kami mengatakan kami bukan tiap langit mencurahkan kesukaan dan terbaik dari kerajaan surga. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi kau dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Diberkatilah kau masuk, berkatilah kau keluar. Tuhan berkati dan melindungi kau. Mengenali kau dalam wajah yang kau kasih mulia. Menghadapkan wajahnya kepadamu, engkau shalom, damai, sejahtera yang berlimpah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah di surga. Murah hati kasih, serta tubuh dengan yang saudara dan saya diselamatkan. Keluarga kami diselamatkan. Saudara dan saya menjadi warga surga. Keluargamu, keluargaku akan tetangga di surga. Diambil rumah Tuhan sepanjang masa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiberias sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat akhirnya di jalan sama Tuhan yang rindu akan sekarang baik. Sekali lagi shalom.
berkati kuasa kemuliaan Tuhan setiap kalimatnya sertai dan hingga bisa kerajaan surga setiap kalimat Tuhan dengar seperti apapun yang Tuhan dikerjakan kemuliaan Tuhan dan kemuliaan sempurna kuasa minyak anggur yang jahat tidak berkuasa dalam permohonan Tuhan sempurna jaga mereka dalam nama Tuhan Yesus amin amin. Pulang ya Pak. Terima kasih pulang. Iya. Aku artinya. Makasih. Iya. Ibu makasih. Ada minyak satu lagi tuh ada di situ. Nanti Iya ya. minyaknya buat api. Iya. Tuh minyaknya ada 2 lagi di situ. Ambil 2 lagi. Kamu Ambil lagi minyaknya ada anak lagi. kecil tuh ada yang mau ambil kan? Oh gitu ya sudah. Nah, minyak kupnya lepas. Mana? Enak gitu. Semua malas lepas. Semua lepas. Yuk. Iya enak. Itu lebih tahu kok. Rapi bunganya pekat. Matanya sini. Iya. Coba lihat di situ ada minyak lagi nggak? Kalau ada boleh. Aduh. Let's go baby. Dapat makanan dong kalau pulang. Bang, nanti aku lagi ini nih. Mikir. Sampahnya tidak boleh. Yes. Ngopuk. Cepet ya. Ntar gak dapet mobil kacau. Hah? Ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima
Yes, Lord.